Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di pagi hari ini di Talk Show Bincang hari ini, edisi Kamis 18 November 2021. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan menemani pagi hari Anda dengan perbincangan tentang pembahasan yang hangat akhir-akhir ini. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tantangan keamanan geopolitik bagi Panglima TNI. Karena seperti yang kita ketahui, pemirsa Sultan TV, Jenderal TNI Andika Perkasa ini telah resmi dilantik menjadi Panglima TNI. Dan sebagai tantangan keamanan ini siap dihadapi Panglima TNI. Dan seperti diketahui, sebagai sebuah negara yang terdiri dari kepulauan, Indonesia ini memiliki tantangan geopolitiknya yang mesti dihadapi Panglima TNI. Dan untuk membahas hal ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Stanislaus Rianta selaku pakar intelijen dan terorisme tentang tantangan keamanan geopolitik bagi Panglima TNI. Tapi sebelum kita berbincang, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Untuk Facebooknya Sultan TV dan kanal YouTube kita di Sultan TV. Dan untuk Anda yang juga mungkin mau bertanya-tanya untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita Bapak Stanislaus Rianta. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, sehat, Mas. Mudah-mudahan aktivitasnya tetap lancar di tengah kesibukannya ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk meluangkan waktunya karena kita sering ketemu juga nih untuk membahas hal-hal seperti ini nih. Siap-siap ya. Oke, dan kalau kita ngomongin soal Panglima TNI dan juga tantangan-tantangannya, terlebih Panglima TNI ini baru dilantik kemarin. Dan kalau untuk Pak Stani sendiri ini melihatnya seperti apa nih tantangan yang akan dihadapi oleh Panglima TNI yang baru seperti sekarang ini? Ya, kalau tantangan TNI kan sebenarnya masih sama dengan Panglima sebelumnya juga sama. Jadi tantangannya bukan tantangan personil individu Panglima, tetapi memang organisasi. Seperti tantangan bagaimana mengatasi persoalan separatisme, terorisme, menghadapi nanti konflik di Laut Cina Selatan yang berpotensi mengarah ke Indonesia, kemudian juga tantangan-tantangan lain seperti misalnya kesiapan gelar teritorial nanti dibutuhkan UMSP seperti ada bencana, kemarin juga dalam penanganan COVID, dan yang paling penting bagaimana konsolidasi TNI, terutama untuk memastikan bahwa TNI itu profesional dan tidak tersangkut atau diseret-seret ke politik praktis. Karena TNI itu harusnya politiknya politik negara, bukan politik praktis. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena saat ini sudah mendekati 2024. Jadi bagaimana TNI tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis itu menjadi tantangan besar bagi Panglima TNI sekarang. Oke, dan tadi kalau sempat disinggung tentang separatisme yang mungkin saat ini lumayan cukup jadi perhatian masyarakat, terlebih ini jadi PR juga nih untuk Panglima TNI. Dan kalau untuk Pak Stani sendiri melihatnya apa nih evaluasi yang mungkin harus dilakukan dari Panglima sebelumnya untuk Panglima TNI yang sekarang? Ya, persoalan separatisme kalau kita melihat kasus Papua yang dilakukan oleh kelompok KKB atau OPM itu kan sebenarnya bukan faktor utamanya bukan hanya TNI, bukan tanggung jawab TNI, tetapi itu menjadi tanggung jawab banyak pihak. Jadi persoalan KKB, OPM itu kan muncul bukan karena berhadapan dengan TNI, tapi ada banyak hal. Nah, dalam penanganannya ini memang tidak harus atau tidak mesti dilakukan dengan pendekatan militer atau pendekatan perang, pendekatan bersenjata. Nah, ini menjadi tantangan menarik karena perlu pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan intelijen, pendekatan teritorial itu perlu dilakukan dan menjauhi pendekatan penggunaan senjata. Namun memang kehadiran TNI kan sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat. Nah, ketika ada kelompok-kelompok bersenjata yang mengancam jiwa masyarakat, mau nggak mau ya TNI harus menggunakan senjatanya untuk melindungi masyarakat, bukan untuk
tujuan utamanya bukan untuk melawan atau menyerang KKP, tidak, tetapi untuk melindungi masyarakat. Ini menjadi tantangan karena uh, masalah utama yang lain seperti kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini juga harus dikejar. Banyak hal yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa negara hadir untuk mereka itu. Iya, Nah, ketika hal itu tidak tersampaikan, maka dampaknya salah satunya adalah separatisme ini. iya. Jadi memang perlu kerjasama, perlu kolaborasi, dan perlu pendekatan-pendekatan, tidak hanya pendekatan bersenjata, tetapi juga pendekatan teritorial, pendekatan intelijen. Ini yang menjadi tantangan Panglima TNI. Oke, dan mungkin kalau bisa dibilang pendekatan intelijen yang bisa dilakukan Panglima TNI ini bentuk-bentuknya seperti apa nih untuk menghadapi OPM atau mungkin juga KKB? Ya, teknik intelijen kan banyak ya, Iya. termasuk salah satunya adalah penggalangan. Bagaimana melakukan infiltrasi kepada kelompok-kelompok KKB, kemudian melakukan cipta opini, kemudian mengubah opini mereka, digalang supaya mereka kembali ke NKRI. Jadi semata-mata bukan diperangi dengan senjata, tapi masuk kepada mereka, ajak diskusi, dipengaruhi pemikiran mereka, kemudian supaya mereka bisa sadar bahwa mereka adalah bagian dari NKRI dan kembali untuk mencintai NKRI. Ini adalah pendekatan-pendekatan intelijen dan Iya. pendekatan-pendekatan teritorial. Oke, dan kalau melihat mungkin visi misi dan juga fokus dari Panglima TNI yang baru sendiri ini dari Jenderal TNI Andika Perkasa, ini adakah bentuk-bentuk atau mungkin juga kerja nyata yang mungkin akan dilakukan untuk menghadapi separatisme ini nih? Ya, saya melihat di dalam 8 fokusnya itu memang ada arah ke sana, ada arah untuk pendekatan-pendekatan intelijen teritorial. Iya, Jadi ini menjadi sorotan juga. Kita harapkan memang ini dilakukan dengan lebih masif sehingga permasalahan KKB itu tidak hanya diributkan ketika terjadi kontak tembak, iya, tetapi bagaimana ketika pemerintah negara hadir di masyarakat dengan berbagai ujung tombaknya termasuk TNI. Ya, seperti seperti misalnya peran TNI di pedalaman yang ikut membantu di dalam bakti kesehatan, iya. bakti pendidikan. Ini seharusnya efektif untuk merangkul masyarakat dan menunjukkan bahwa negara hadir. Dan tentu bagaimana TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah ini juga penting. Saya lihat bahwa akan ada arah ke sana, Iya. dilihat dari fokus yang disampaikan oleh Pak Andika ketika fit and proper test. Oke, jadi memang terlihat memang ada kerja-kerja nyata yang mungkin akan dilakukan nanti oleh Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menghadapi separatisme di Papua. Dan mungkin eh, untuk beberapa waktu yang mungkin seperti kita tahu, Jenderal TNI ini mungkin hanya akan menjabat selama 13 bulan atau mungkin juga 1 tahun. Ini apakah cukup untuk mungkin sedikit menyelesaikan permasalahan yang ada di sana? Ya, waktunya memang pendek, Ya, tetapi kan untuk penanganan kasus-kasus yang sangat sangat penting, termasuk kasus-kasus yang eh, berhubungan dengan keselamatan masyarakat, ya, sangat berharga. Mau 1 hari, 1 bulan, 1 tahun itu sangat berharga. Jadi bagaimana nanti Panglima TNI meletakkan landasan untuk eh, kinerja dari pasukan di sana. Apalagi Pak Andika ini kan punya background intelijen yang sangat kuat. ya. Jadi beliau punya pengalaman di BAIS, kemudian punya pengalaman pendidikan intelijen. Jadi saya kira dengan pendekatan-pendekatan ini dan beliau dari Angkatan Darat yang secara pasukan wilayah teritorial memang cukup luas ya. Iya. Dan memang di situ itu menjadi matra Angkatan Darat yang paling fokus di Papua. Jadi harusnya dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang cukup pendek, tidak menjadi halangan bagi Panglima TNI untuk menunjukkan legasinya di Papua ini. Oke. Dan kalau untuk melihat mungkin sambutannya sendiri ini dari yang ada di Papua sana melihat dengan terpilihnya Andika Perkasa ini apakah menjadi optimisme untuk mereka terlihatnya apakah seperti itu? Ya, belum belum nampak gimana reaksi mereka ya, tetapi paling tidak ketika Panglima TNI dari Matra Darat dan lebih mengenal Matra Darat, saya kira gelar teritorial untuk Papua, pendekatan-pendekatan teritorial, pendekatan-pendekatan intelijen itu akan lebih lebih kuat dan lebih masif lagi Iya. dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan bersenjata. Namun memang ya itu kehadiran TNI di sana yang bersenjata itu memang untuk melindungi masyarakat. Jadi
terus ujung-ujung ketika misalnya ada kontak tembak lalu dihadapkan dengan HAM, tidak itu loh. Ini memang menjadi permasalahan serius ketika ada kelompok KKB kemudian dia menyerang masyarakat, lalu aparat keamanan melindungi masyarakat dengan senjata, pasti akan dihadapkan dengan HAM. Ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, diharapkan Panglima TNI mampu melakukan mengkonter isu-isu ini, apalagi jaringannya yang cukup kuat, jaringan globalnya. Beliau berkali-kali penugas yang punya jaringan yang kuat, ini mampu mengkonter isu ini. Jadi jangan sampai apapun yang dilakukan TNI disalahkan oleh pihak lain yang tidak tahu fakta di lapangan. Iya. Oke, dan mungkin permasalahannya juga lumayan cukup kompleks sebenarnya karena permasalahan separatisme khususnya yang ada di Papua ini lumayan cukup panjang dan juga lumayan cukup mengakar. Dan apakah optimis selama 1 tahun ini Andika Perkasa bisa mampu menyelesaikan hal itu, atau mungkin memang butuh program-program yang bisa dilanjutkan nanti oleh pendahulunya atau mungkin juga penggantinya nanti? Ya kalau misalnya kita melihat apakah selesai dalam 1 tahun, saya kira juga akan sangat sulit ya. Tetapi minimal arah untuk menyelesaikan masalah Papua itu dijalankan dengan benar. Oke. Dan pendekatan-pendekatan non tempur seperti pendekatan teritorial, pendekatan intelijen itu seharusnya menjadi kekuatan dari Panglima TNI sekarang, dan itu sudah arahnya akan harusnya menjadi perbaikan yang sebelumnya. Oke, dan kalau tadi sempat disinggung kalau background Andika Perkasa dari Matra Angkatan Darat ini cukup tepat untuk menghadapi separatisme yang ada di Papua, dan bagaimana dengan permasalahan yang mungkin akan dihadapi di konflik Natuna yang backgroundnya ini adalah kelautan. Seperti apa nih, Pak? Ya kan kita punya Kasal kan, Iya, ada Kepala Staf Angkatan Laut yang membina Matra Laut. iya. Tapi problemnya bukan itu kan, tapi bagaimana membangun jaringan global. Jadi permasalahan di LCS itu bukan permasalahan antara Indonesia dengan pihak lain, tidak, tapi ini kan permasalahan global. Jadi dengan kemampuan networkingnya diharapkan Panglima TNI mampu membangun kekuatan di kawasan sehingga konflik-konflik di Laut Cina Selatan ini tidak terjadi. Karena ini kan sangat kompleks permasalahannya dan tidak dihadapi Indonesia sendirian. Jadi sebaiknya memang ini ada suatu kerjasama atau membangun network di sekitar kawasan di sana untuk memastikan bahwa LCS ini tetap aman dan terhindar dari konflik. Apalagi pihak yang masuk ini kan cukup kuat, ada juga pengaruh dari perang dagang, dia harus lebih hati-hati, dan ini perlu keahlian atau suatu kemampuan tersendiri dalam membangun kekuatan global. Oke, jadi bisa dibilang seperti mediasi-mediasi dengan pihak internasional ini perlu dilakukan oleh Panglima TNI seperti itu ya? Paling komunikasi membangun jaringan, kan kita bisa membangun misalnya patroli bersama dengan negara-negara yang ada di LCS, misalnya dengan Singapura, Brunei, Filipina, itu kan bisa membangun misalnya patroli bersama untuk menunjukkan eksistensi kawasan supaya tidak ada pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang ingin mencoba masuk ke dalam LCS. Oke, dan apakah itu juga sebenarnya sudah masuk juga nih di dalam fokus dari Panglima TNI sendiri yang akan menjabat? Harusnya iya, harusnya ini menjadi perhatian karena kan ini menjadi isu penting juga yang selalu diperdebatkan. Tapi ke depan potensi perang langsung, perang berhadapan dengan senjata ini kan semakin berkurang sebenarnya, semakin berkurang. Jadi berhadapan antara pihak satu dan pihak lain dengan menggunakan senjata itu berkurang. Ke depan perang itu akan lebih banyak pada puspop namanya, perang rasa dan propaganda, kemudian perang-perang cyber, perang dan menggunakan senjata biologi. Ini yang akan menjadi tren ke depan itu. Nah, penguasaan inilah yang penting sebenarnya. Oke, jadi apakah saat ini Indonesia sebenarnya sudah siap nih untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tadi disebutkan seperti kayak tantangan perang berat saraf dan juga cyber dan juga senjata biologis? Harus disiapkan, kita tidak harus diukur, makanya harus diukur. Jadi sekarang diukur, kita melihat bahwa potensi ancamannya seperti apa, lalu kita ukur kekuatannya seperti apa. Ketika ada gap, itulah yang target untuk menyiapkan pasukan, dan ini harus diukur. Saya kira ini menjadi salah satu target penting bahwa SDM dari TNI harus semakin profesional dan adaptif terhadap
model-model perang ke depan. Oke, siap. Dan kita mungkin akan lanjutkan lagi nih, Mas Tanis, perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai tantangan bagi Panglima TNI. Tapi yang pastinya kita harus jeda untuk sejenak. Dan untuk Anda, pemirsa Sultan TV, kita akan berbincang kembali dengan Stanislaus Rianto selaku pakar intelijen dan juga terorisme mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, tantangan keamanan geopolitik bagi Panglima TNI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Stanislaus selaku pakar intelijen dan juga terorisme tentang pembahasan kita tantangan keamanan geopolitik bagi Panglima TNI. Dan kalau sebelumnya juga sempat disinggung beberapa hal tentang beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Panglima TNI, di mana memang selain tantangan geopolitik juga banyak hal yang perlu disiapkan sendiri oleh Panglima TNI. Dan kalau berbicara tentang salah satu konflik geopolitik yang mungkin juga terjadi di Indonesia ini masih terkait dengan Natuna, Laut Utara, di mana banyak juga yang menganggap kalau Indonesia ini dianggap seperti walaupun mungkin ada yang menganggap seperti Indonesia secara de jure ini mengklaim wilayah perairan Laut Natuna Utara, namun secara de facto tindakannya ini hanya melihat kepemilikannya saja gitu, dalam artian hanya diam saja terkesannya. Nah, ini seperti apa nih Pak Stanis, anggapan masyarakat yang melihat Indonesia seperti tidak bertindak banyak untuk Natuna, seperti apa? Memang harus hati-hati di Natuna, jadi harus hati-hati karena ini kan persoalan-persoalan global dan melibatkan banyak pihak. Yeah. Saya kira TNI akan mengikuti kebijakan dari Kementerian Luar Negeri. Okay. Jadi bukan semata-mata ini urusan TNI, tetapi juga mengikuti kebijakan dari Kementerian Luar Negeri bagaimana memastikan wilayah Indonesia itu seperti apa dan akan diapakan misalnya ada intervensi atau ada penetrasi dari pihak lain gitu. Yeah. Jadi saya kira kalau misalnya gelar pasukan, ya pasukan kita siap-siap saja gitu. Tapi kan itu bukan semata-mata ada yang masuk
lalu harus diperangi, tidak itu loh. Jadi bagaimana menjalin komunikasi, bagaimana menjalin diplomasi dengan pihak lain itu yang penting. Tapi saya kira kalau misalnya untuk urusan berhadapan-hadapan dengan pihak lain, ya kita juga siap, nggak nggak perlu dikhawatirkan lah kalau soal dengan mental prajurit masih siap untuk seperti itu. Tapi penyelesaiannya bukan semata-mata hanya dengan memerangi orang yang masuk, tidak itu. Jadi itu kebijakan dari Kementerian Luar Negeri yang harus diikuti oleh TNI. Oke, siap. Dan kalau untuk melihat keamanan laut Indonesia ini, apakah Indonesia sudah cukup untuk mengamankan laut-laut yang ada di Indonesia untuk saat ini? Wilayah kita sangat luas, Mas. Sangat luas. Jadi tidak mungkin dijaga terus-menerus dengan jumlah pasukan saat ini gitu. Dengan luasnya itu makanya perlu kerjasama internasional juga. Jadi bagaimana bekerjasama dengan misalnya dengan kawasan, dengan negara tetangga, dengan daerah perbatasan itu penting. Termasuk bagaimana memaksimalkan peran nelayan-nelayan tradisional, karena mereka itu bisa dijadikan indera bagi TNI. Nelayan-nelayan yang mencari ikan di wilayah-wilayah perbatasan itu kan bisa dimanfaatkan ya. Jadi kalau dilihat apakah saat ini aman atau tidak, tarik laut Indonesia itu cukup luar biasa. Selain dari tempat yang strategis untuk wilayah transportasi, juga kekayaan lautnya cukup luar biasa. Daya tariknya banyak sekali. Banyak pihak yang masuk dan mencuri kekayaan laut kita banyak itu. Dan sumber daya TNI pasti sangat terbatas. Bakamla juga terbatas. Makanya perlu bagaimana membangun strategi untuk memaksimalkan kekuatan potensi yang ada, termasuk misalnya menggunakan potensi masyarakat, nelayan-nelayan tradisional sebagai indera bagi TNI, ini harus dimaksimalkan. Oke, dan kalau dari sebelumnya sendiri, ini apakah Panglima sebelumnya juga sudah memanfaatkan atau mungkin juga bekerja sama dengan masyarakat untuk membantu kinerja dari TNI? Saya yakin itu sudah dilakukan. Tapi memang perlu ditingkatkan, dan bagaimana membangun potensi-potensi maritim ini lebih berdaya lagi, lebih bermanfaat lagi bagi negara, ini sangat penting untuk dilakukan. Oke, dan kalau melihat dari Panglima TNI Andika Perkasa sendiri, ini apakah bisa memuluskan nih komunikasi dengan pihak internasional untuk berkolaborasi mengamankan laut Indonesia atau wilayah Indonesia? Melihat rekam jejak penugasan, kemudian studinya di luar, dan hubungannya dengan pihak asing, saya yakin ini bisa dilakukan sebenarnya. Paling tidak dibangun saat ini supaya untuk diteruskan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Oke, jadi memang bisa dibilang pengalamannya cukup, dan ini optimis ya, komunikasi dengan pihak internasional ini bisa mengamankan wilayah Indonesia. Ya. Oke, dan kalau kita melihat juga dari Andika Perkasa yang mungkin kemarin baru dilantik, sempat menyinggung juga kalau pihaknya ini akan mengevaluasi dan juga mungkin akan ada perbaikan-perbaikan dari tugas-tugas TNI. Sebenarnya apa saja yang mungkin perlu dievaluasi nih dari tugas-tugas TNI yang disinggung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Diteruskan saja, itu tugas-tugas yang sudah dijalankan oleh Panglima sebelumnya, oleh Pak Hadi. Kemudian tugas-tugas TNI kan sudah dibatasi, sudah dirangkum dalam undang-undang TNI, jadi dijalankan itu saja. Yang penting dibatasi, jangan sampai meleset dari undang-undang tersebut atau keluar dari konteks, termasuk misalnya nanti ketika ada kontestasi politik itu terlibat dalam politik praktis, itu yang perlu dijadikan seperti itu, jangan sampai itu. Tapi kalau tugas normatifnya kan tinggal meneruskan saja sebenarnya, karena sistem untuk TNI kan sudah bagus ya. Oke. Dan tadi juga sempat disinggung soal kontestasi di 2024 yang mungkin juga perlu perhatian nih dari Panglima TNI, dan sepertinya tugas apa yang harus dibenahi oleh Andika Perkasa untuk memperbaiki tubuh TNI supaya tidak masuk ke politik praktis? Ya, ini perlu dipastikan kepada seluruh prajurit bahwa politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis, dan tidak terlibat di dalam urusan-urusan politik praktis. Ini dipastikan kepada seluruh prajurit supaya tetap profesional. Jadi TNI ini kan
Saya menilai bahwa benteng terakhir bagi pertahanan bangsa kita. Jangan sampai benteng terakhir ini terkontaminasi oleh politik praktis ini. Karena politiknya adalah politik negara. Jadi ini perlu dipastikan. Kita punya pengalaman 2019, harus diakui di situ memang panas, cukup panas, dan ini kan bisa mengganggu, bisa menciptakan hal yang tidak sehat di masyarakat, ada polarisasi yang cukup kuat dan lain-lain. Nah, diharapkan TNI tetap netral, ke depannya tetap netral, tidak terpengaruh hal itu, sehingga ketika terjadi sesuatu yang mengancam negara ini, TNI menjadi benteng terakhir yang bisa melindungi seluruh masyarakat, bukan melindungi kelompok tertentu. Oke, dan mungkin Andika Perkasa hanya akan menjabat selama 11 bulan, dalam artian ini tidak sampai ketika di 2024, apakah menjaga prajurit untuk tidak terjun ke politik praktis ini masih akan tetap bisa terjaga? Ya kan, menyiapkannya kan harus mulai sekarang. Seperti pemilu misalnya 2024 kan pembentukan tim pangsalnya sudah dilakukan, seleksi KPU Bawaslu mulai dari sekarang. Justru Pak Andika harus memastikan prajuritnya supaya tidak terlibat politik praktis dari sekarang juga. Karena agenda pemilu sudah dimulai ini. Jadi jangan tiba-tiba 2024 baru dilakukan, jangan itu. Justru mulai sekarang dipastikan, dan kalau perlu dilatih, diuji coba, dites, di asesmen supaya hal itu tidak terjadi. Oke, dan kalau melihat tadi bisa dibilang lumayan cukup banyak nih tantangan dan juga mungkin tugas-tugas yang harus dihadapi Andika Perkasa selama 13 bulan masa jabatannya. Dan apakah ini bisa benar-benar optimal untuk menyelesaikan itu semua? Seperti apa? Ya, optimal atau tidak kan memang itu karena dibatasi waktu. Iya. Tapi paling tidak Pak Andika bisa membangun sistem, atau bisa memastikan, membangun fondasi bagi program-programnya. Dan nanti tinggal diteruskan saja oleh penggantinya itu. Yang penting sesuai dengan koridor Undang-Undang TNI, tidak meleset dari situ. Oke, siap. Dan kalau melihat rencananya untuk meningkatkan keprofesionalan dari prajurit, ini seperti apa nih langkah yang sebenarnya harus dilakukan Andika Perkasa untuk bisa melancarkan programnya tersebut? Ya, prajurit TNI harus disiapkan sebagai prajurit yang adaptif terhadap situasi, terhadap dinamika, terhadap teknologi. Nah, ini memang menjadi PR besar, karena kemajuan sekarang kan cukup pesat ya. Orang tidak lagi bersenjata dengan misalnya dengan senjata senapan serbu antar pihak, itu tidak. Sekarang sudah pakai perang biologi, senjata biologis, pakai propaganda. Jadi cara melemahkan masyarakat, tapi dengan hal-hal lain, bahkan termasuk adanya ideologi yang masuk, menyerang ideologi Pancasila. Ini kan bentuk-bentuk ancaman ke depan ini. Ini harus disiapkan. Jadi selain disiapkan untuk perang-perang konvensional, juga disiapkan untuk perang ke depan seperti apa itu. Yang penting adaptif, mau belajar, mau memahami situasi seperti apa, perkembangan seperti apa, termasuk bagaimana alutsista disiapkan. Ini kan selalu muncul kan alutsista ini. Alutsista itu ketergantungan alutsista terhadap luar negeri juga cukup kuat. Makanya bagaimana membangun industri pertahanan yang mandiri di tanah air ini penting juga. Kecuali ini yang nggak bisa dibangun di dalam negeri ya, seperti pesawat yang lain-lain. Jadi kalau misalnya senapan, pistol, masa ya harus import ya. Termasuk rantai, kita kan sudah punya pindad yang cukup baik kan. Ini perlu dimaksimalkan. Oke, siap. Dan mungkin juga salah satu hal yang jadi perhatian masyarakat adalah sinergitas antara TNI dan juga Kapolri, karena mereka sering juga melihat sinergitas antara dua instansi ini bisa dibilang naik turun gitu. Kadang akur, kadang-kadang ada saja konfliknya, khususnya di kalangan prajuritnya. Nah, PR apa yang harus disiapkan oleh Andika Perkasa untuk lebih meningkatkan sinergitas antara prajurit TNI dan juga mungkin pihak kepolisian? Saya melihat bahwa dalam 4 tahun ini hubungan antara TNI Polri cukup harmonis, cukup romantis. Bahkan saya lihat bahkan Panglima TNI sama Kapolri itu kemana berdua dalam situasi, dan ini diperkuat lagi ketika Indonesia menghadapi pandemi. Kompak, ini TNI Polri ini sangat kompak. Jadi ketika ada musuh bersama ini kompak, dan harapannya ini terus berjalan dengan baik. Kita sudah jarang mendengar sekarang konflik TNI Polri, karena memang semakin profesional dan semakin baik hubungannya, dan ini harus diteruskan dan ditingkatkan. Saya tidak khawatir sebenarnya, karena saya melihat bahwa
harmonisasi sudah dilakukan di tingkat atas, tingkat menengah, tingkat bawah ini perlu dikuatkan lagi. Iya. Eh, saya kira sudah on the track sih, jadi saya tidak perlu khawatir dengan harmonisasi atau hubungan antara TNI Polri. Oke, siap. Jadi memang sejauh ini cukup akur-akur saja dan tidak ada konflik yang mungkin mengkhawatirkan antara hubungan TNI Polri ya. Ya, saya kira itu sudah berjalan dengan baik ya. Kalau misalnya ada konflik kecil-kecil di lapangan itu kan dinamika dan bisa diselesaikan dengan cepat saya kira selama di tingkat pimpinannya ada hubungan yang baik. Oke, siap. Dan kalau hubungan antara prajurit TNI dan juga masyarakat yang mungkin banyak juga yang lumayan cukup mengkhawatirkan nih antara hubungan prajurit dan juga masyarakat yang banyak menilai prajurit ini sering bertindak lumayan cukup keras terhadap masyarakat. Nah, ini seperti apa pandangannya? Saya malah justru melihat sebaliknya karena di dalam berbagai survei TNI itu justru institusi masyarakat. Oke. Jadi saya kira eh, hubungan antara TNI dan masyarakat itu dalam tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, baik-baik saja gitu loh. Jadi tidak ada masalah karena di dalam peristiwa-peristiwa yang membutuhkan peran negara yang cukup besar seperti bencana, termasuk di pandemi ini, TNI itu organisasi yang paling siap untuk diterjunkan. Jadi kalau tingkat kepercayaan dari masyarakat TNI tidak perlu dikhawatirkan. Ini saya lihat dalam berbagai survei paling tinggi dibanding institusi lain. Oke, jadi saat ini memang harmonisasi antara masyarakat dan juga prajurit TNI lumayan cukup tinggi dan mungkin ini juga harus lebih disosialisasikan lagi nih kepada masyarakat yang masih khawatir antara masyarakat dan juga TNI ini masih lumayan cukup tegang atau panas ya. Ya, mungkin ada satu dua yang terjadi konflik antara prajurit dengan masyarakat, tapi itu pasti bisa diselesaikan dengan cepat oleh pimpinan-pimpinan TNI sekarang. Jadi dinamika seperti itu kan biasa terjadi kan, tapi kepercayaan masyarakat terhadap TNI ini sangat tinggi dibandingkan dengan organisasi lain. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting tetap dibina, dilanjutkan dan tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Oke, siap. Kita akan lanjutkan lagi, Mas Tanis, perbincangan kita pada pagi hari ini terkait tantangan dari Panglima TNI dan pastinya pemirsa Sultan TV, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai tantangan keamanan geopolitik bagi Panglima TNI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Stanislaus Rianta selaku pakar intelijen dan terorisme tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, tantangan keamanan geopolitik bagi Panglima TNI. Dan di segmen 3 ini kita membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita di Sultan TV. Dan untuk Anda yang mau bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kita di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan beberapa pertanyaan yang masuk ini mungkin bisa dijawab juga sama Mas Tanis. Salah satunya adalah ada yang berkata TNI ini harus punya politik perang. Strateginya kayak apa saja kira-kira untuk pertahanan? Nah, mungkin seperti apa ini maksudnya? Politik perang? Ya, kalau politik TNI kan politik negara, bagaimana melindungi warga negara, melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman kan. Kalau politik perang ini kan teknis perangnya ya, teknis perang. Jadi bagaimana menggunakan menggunakan perang sebagai alat politik. Saya kira itu bukan di domainnya TNI-nya, tetapi itu di domainnya kepala negaranya. Tapi sekarang perang konvensional kan sekarang sudah tidak seperti yang dulu ya. Perang ke depan itu tidak perang konvensional. Jadi kalau misalnya perang yang akan datang itu perang urat sara, propaganda. Nah, ketika TNI mendalami itu, belajar itu, memiliki kemampuan Musprop namanya, perang usaha propaganda, itu sangat penting, saya setuju, terutama untuk menghadapi konstelasi politik global. Kita melihat kasus seperti di Papua kemarin, waktu ada kerusuhan Papua, itu banyak situs-situs yang melakukan menyebarkan narasi-narasi hoax yang menyudutkan pemerintah, menyudutkan TNI, itu berasal dari luar. Nah, ini kan termasuk Musprop, kan perang usaha propaganda, termasuk ini merugikan politik Indonesia, negara Indonesia. Jadi saya kira ya kalau mau masuk ke arah situ ya memang personil TNI harus punya pasukan atau kesiapan untuk menghadapi perang usaha propaganda, tidak di dalam negeri tapi di luar negeri. Karena ancamannya bukan dari dalam sekarang, dari luar. Buat ancaman itu bukan dari dalam. Kerusuhan-kerusuhan kemarin itu banyak terdeteksi dari luar yang ada di negara-negara lain. Jadi saya sepakat kalau misalnya harus mempelajari itu, saya sepakat. Oke, jadi memang harus lebih mempelajari lagi tadi seperti yang perang urat saraf dan propaganda tadi untuk bisa menghadapi tantangan dari keamanan eksternal, karena memang itu yang lumayan cukup banyak berpengaruh terhadap keamanan di dalam Indonesia, Pak ya? Ya, kalau kita melihat apakah kasus misalnya separatisme di Papua itu murni dari dalam negeri, saya melihat tidak. Itu ada aktor-aktor yang berada di luar. Kita melihat bahwa negara yang selalu memprovokasi misalnya Vanuatu. Kemudian ada aktor-aktor yang berada di Inggris, ada yang berada di Australia. Ini kan perlu juga kesiapan bagi TNI untuk minimal melakukan deteksi dini, cegah dini adanya provokasi atau propaganda dari aktor-aktor di luar. Oke, siap. Dan pertanyaan selanjutnya ini yang masuk bagaimana tanggapannya soal kisruh terorisme yang berada di dalam MUI? Bagaimana seharusnya TNI bergerak? Apakah ini masuk ke ranah TNI juga atau seperti apa? Ini kan ada orang di MUI yang ditangkap oleh Densus karena diduga terlibat dalam aksi terorisme kelompok Jemaah Islamiyah. Terorisme ini di Indonesia masih dianggap sebagai tindak pidana terorisme. Itu menjadi kewenangan penegak hukum, yaitu Polri melalui Densus 88. Dan itu sudah ditangani kok. Itu sudah cukup ditangani oleh Densus 88, saya kira bisa. Memang berbeda ketika konteksnya terorisme itu menggunakan aksi-aksi yang menggunakan model paramiliter. Misalnya perang hutan, misalnya di Poso, dia bergerilya di hutan, menggunakan taktik-taktik militer, menggunakan senjata standar militer, atau kelompok-kelompok separatis yang di Papua yang menggunakan senjata-senjata militer. Ini tentu bukan domainnya Polri. Jadi ketika ada operasi gabungan antara TNI Polri, ini cukup bagus. Jadi aksi mereka yang di hutan yang menggunakan senjata militer ditangani oleh TNI. Tapi ketika nanti di proses pidana, di penegakan hukum dilakukan oleh Polri. Nah, di Papua sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya Poso ini menjadi contoh
kerjasama TNI Polri yang sangat baik dalam penanganan terorisme. Dan ini sebaiknya dijalankan pula di Papua. Jadi untuk penanganan kelompok bersenjata karena menggunakan senjata-senjata militer, taktik perang hutan, TNI yang maju yang berhadapan. Ketika nanti ditangkap diproses hukum, maka Polri yang akan menyelesaikan masalah itu. Jadi ini perlu kerjasama antara TNI Polri dalam menghadapi terorisme secara umum di Indonesia. Oke, jadi khususnya kalau berbicara mengenai terorisme yang ada di instansi seperti MUI, ini ranahnya masuk ke Polri, khususnya Detasmen 88. Tapi kalau untuk yang berhubungan dengan persenjataan, ini TNI baru terlibat di sana ya? Ya kalau yang di MUI kan satu orang diamankan kan. Yang jadi masalah ini kan yang misalnya yang di Poso yang masih gerilya di hutan atau di Papua itu perlu kerjasama dengan TNI. Karena memang yang ahli di sana adalah TNI. Oke, siap. Dan ini ada pertanyaan lagi yang masuk bertanya tentang seperti apa sanksi TNI kalau tidak solid dan baik di tingkat internal maupun dengan instansi-instansi lain termasuk Polri jika terjadi kontra. Ini seperti apa? Jika terjadi kontra. Ya, kalau misalnya ada konflik atau mungkin ada perbuatan yang melanggar hukum atau itu kan TNI sudah punya mekanisme, ada peradilan militer kan. Ada peradilan militer, mereka juga punya atasan yang bisa ankumnya, ada atasan yang berhak menghukumnya ada. Jadi ada mekanisme peradilan militer, ada mahmil ya, ada pengadilan militer juga. Jadi ada mekanisme itu sudah berjalan dengan baik kok. Memang ketika ada prajurit TNI melanggar itu bukan dibawa ke arah peradilan sipil, tidak. Mereka punya mekanisme sendiri yang berjalan dan itu sudah normatifnya seperti itu. Saya tidak khawatir ketika ada melanggar terus mau diapakan itu tidak perlu khawatir. Saya yakin internal sudah mempunyai mekanisme untuk melakukan penindakan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk yang mungkin tadi sudah sempat dijawab juga, tapi mungkin bisa dijawab kembali. Ini tentang apakah Panglima TNI baru ini nantinya dapat menyelesaikan konflik keamanan yang terjadi di Papua dengan cara dan strategi menguatkan pendekatan humanis guna menyelesaikan konflik di Papua. Yang konflik Papua kan sudah lama sekali ya, dan tidak mungkin selesai hanya 1 tahun, 2 tahun. Tapi minimal ada cara-cara atau langkah strategis yang mengarah kepada penyelesaian konflik di Papua. Dan ini tidak hanya TNI saja yang harus menyelesaikan, tetapi ini kan perlu keterlibatan pihak lain seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tokoh agama, tokoh adat ini kan perlu dilibatkan juga. Jadi bagaimana menjaga ini? Kalau setahun selesai, saya kira dibebankan seperti itu juga tidak fair kan, karena ini masa sudah lama. Tetapi minimal ada strategi-strategi yang arahnya lebih baik lagi. Oke, ini ada juga yang menanyakan tentang dinamika dan perkembangan geopolitik yang sangat dipengaruhi oleh cyber dan teknologi, dan sebenarnya seperti apa nih langkah yang harus dilakukan untuk menjadi tantangan ke depannya? Ya, yang paling penting adalah disiapkan SDM-nya, belajar, ditingkatkan skill-nya, kemampuannya, kapasitasnya, supaya mengerti perkembangan zaman dan adaptif, termasuk bagaimana mampu menghadapi bagaimana ketika ada ancaman-ancaman dari bidang teknologi cyber yang mengarah kepada ketahanan negara. Bisa bekerja sama dengan lembaga lain seperti BSSN, kan sudah ada BSSN juga kan. Jadi perlu meningkatkan kemampuannya, dan saya yakin TNI sudah mengarah ke situ. Saya melihat ada beberapa pasukan TNI yang disiapkan untuk kemampuan cyber, dan ini perlu terus ada di internal TNI juga ada lomba terkait cyber untuk prajurit-prajuritnya. Ini saya kira bagus untuk menguji kemampuan cyber prajurit TNI. Jadi arahnya sudah benar, tingkatkan terus, tingkat kapabilitas prajurit dalam persoalan perang cyber ini, kemungkinan ancaman-ancaman cyber. Jadi kita dukung jika TNI mau mengarah untuk peningkatan kapasitas prajuritnya ke arah sana. Oke, dan kalau dari segi teknologi yang dimiliki TNI sendiri, ini apakah sudah mengikuti ibaratnya perkembangan persenjataan modern seperti saat ini? Ya, ini kan terkait alutsista juga ya. Ini perlu kita harus akui kalau alutsista kita masih tidak secanggih negara-negara lain, atau misalnya dibandingkan dengan misalnya negara-negara besar seperti Amerika, China, jelas kita ketinggalan. Tapi minimal alutsista dan SDM itu disiapkan mampu untuk mencegah atau melawan ancaman-ancaman
ancaman tiap negara kan berbeda-beda. Iya. Jadi kita harus ukur kira-kira ancaman yang datang ke Indonesia itu apa saja. Lalu apakah SDM kita siap? Apakah alutsista kita siap? Jadi kita harus yang pertama bisa mengukur itu dulu. Potensi ancamannya apa, lalu apa yang disiapkan. Nah, kalau kita melihat seperti itu harusnya arah-arah untuk alutsista kita, persiapan SDM kita yang mengarah ke sana. Oke, dan ini ada juga pertanyaan lain yang masuk. Ancaman TNI saat ini adalah sabotase aset-aset negara seperti investasi di sektor strategis. Ini apakah benar terjadi atau seperti apa? Ya kemungkinan itu ada terkait objek vital nasional kan sudah ada mekanisme pengamanan objek vital. Jadi objek vital itu nanti bisa bekerja sama dengan TNI untuk mengamankan seperti misalnya objek vital di kilang minyak misalnya itu kan melibatkan juga TNI AL, kemudian objek vital yang lain. Jadi itu sudah ada protapnya, sudah ada prosedurnya. Ketika ada objek vital di proyek-proyek strategis, dikerjasama karena mereka mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi tidak ada masalah. Oke, siap. Dan mungkin pertanyaan terakhir ini mengenai terkait ibu kota negara baru, ancaman keamanannya seperti apa? Dan karena ini melibatkan investor asing dalam pembangunannya, mungkin keterlibatan TNI di ibu kota negara baru ini seperti apa? Saya yakin negara sudah menghitung pihak-pihak yang terlibat di dalam pembangunan ibu kota negara baru itu pasti sudah di-profiling dan sudah dihitung potensi-potensi ancamannya dan pasti sudah disiapkan. Dan itu tidak hanya ranah TNI, saya kira juga ranah-ranah kementerian lain atau lembaga lain seperti BIN, kemudian Polri, termasuk kementerian-kementerian lain yang di sana, PUPR itu pasti sudah menghitung ancaman-ancaman itu. Dan kita optimis bahwa kalau misalnya nanti ibu kota negara dipindah ke sana dan dipindah, saya optimis bahwa itu dapat ancaman-ancaman dapat direduksi dan dapat ditangani. Oke, siap. Dan mungkin terakhir apa yang disampaikan nih Pak Stanis terkait pelantikan dari Andika Perkasa dan mungkin juga harapannya atas dilantiknya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Ya, diharapkan Panglima TNI mampu membawa prajurit TNI lebih profesional, adaptif, dan setia kepada negara. Itu saja. Oke, siap. Terima kasih Mas Stanis sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mas, selamat pagi. Oke, siap. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan pembahasan lainnya. Terima kasih. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Stanislaus Rianta selaku pakar intelijen dan juga terorisme tentang pembahasan kita pada pagi hari ini tantangan keamanan geopolitik bagi Panglima TNI. Dan kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan